kita sambut Idul Adha dalam keadaan yang sangat sederhana dan terkawal, tetapi tidak lupa bahawa menghayati ruh ibadah ini dengan kekuatan takbir, tahmid dan menyempurnakan aturan dan ibadah walaupun dalam keadaan berlainan, tetapi dengan semangat takwa dan pengorbanan yang sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillah kathira subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iya mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Saudara-saudari yang saya muliakan, kita saban tahun diperingatkan bahawa Aidil Adha, Hari Raya Korban, dikaitkan dengan nilai ketakwaan kepada Allah SWT, sejarah manusia agung dan mulia Ibrahim alaihissalam dan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Pengorbanan, ketakwaan dan pengorbanan. Dan ini terkait dengan apa yang kita sebut sebagai darjat, martabat, harakat insan itu sendiri. Sebagaimana kita tahu dalam Al-Isra ayat 70, ya. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafsila. Ya. Bahwa diangkat darjat karamah insaniyah Bani Adam. Tapi karamah itu tentunya terkait dengan ketakwaan kepada Allah SWT. Kerana diberikan sesuatu yang tidak diberikan kepada umat yang lain. Pengangkutan laut dan darat. Rezeki yang baik, sebaik-baiknya, dan melebihkan umat manusia ini, Bani Adam ini, ketimbang atau berbanding dengan makhluk lainnya. Sebab itu pengorbanan yang diterima oleh semua agama samawi ini agak menarik, ya, kerana sambutan ini diterima, ya, baik oleh Yahudi dan Nasrani tentang pengorbanan ini. Sebab itu ada yang mempertikai, ya. Padahal kita tahu bahawa yang menjadi isu ini bukan binatang korban atau darah binatang korban, kerana hadiahnya itu tidak sampai kepada Allah Ta'ala. Yang sampai adalah amal yang ikhlas, ya. Seperti mana yang kita ikuti, ya, maksud Al-Quran, ya, bahwa daging dan darah binatang korban itu bukan sampai kepada Allah Ta'ala, tetapi amal yang ikhlas. Jadi dalam soal takwa dan amal dan pengorbanan ini, keikhlasan itu penting. Qala Allah Ta'ala, lan yanalallaha lahumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Sadaqallahul azim. Jadi kalau kita rangkul kedua-dua, ya, ia tidak lari daripada ketakwaan. Bagaimana umat Islam disambut saban tahun, ya, dan korban hampir saban tahun,
tetapi darjat ketakwaan itu belum dapat kita tingkatkan. Dalam bayana ketakwaan itu yang menuntut pengorbanan seperti dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim yang tidak diminta oleh umat manusia lainnya, tetapi contoh maknanya tingkat ketakwaan yang maksimal, kita minta yang minimum. Dia tidak ada ketakwaan tanpa pengorbanan. Pada pengorbanan itu artinya ada ujian, cabaran. Sekarang ini wabak yang menjadi malapetaka COVID-19, sebahagiannya ujian, sebahagiannya kerana keangkuhan kuasa manusia, kecuaian mereka, tamak haloba mereka, nafsu serakah yang menyebabkan keadaan kian gawat. Sebab itu, pada kesempatan sambutan ini, kita harus kembali memperkukuh nilai ketakwaan yang terkait dengan nilai kemanusiaan kita dan memahami bahawa tidak ada ketakwaan, tidak ada perjuangan, tidak ada arti kehidupan dan karamah manusia itu tanpa pengorbanan. Tetapi dalam hal ini juga, ya, sebab itu saya sebut tadi soal pertama, soal keyakinan atau ketakwaan. Kalau tidak yakin, tidak takwa, orang boleh pertikai. Kata Jean Paul Sartre, existentialism is humanism. Itu dalam karya dia. Dia kata, dan soalannya menarik. Kata dia, if an angel appears to me, what proof do I have that it is an angel? Apa kemungkinan dari hell, neraka? Ada kerana subconscious atau kerana pathological condition? Itu orang pintar, filosof Perancis yang terkenal yang mempengaruhi karya kehidupan, falsafah, politik, sastra. Dan sebab itu saya sebut pada malam ini, orang kata apa kaitan dengan Jean Paul Sartre. Jadi oleh karya-karya itu, pengaruh existentialism itu kuat. Jadi ditanya, ya, kalau saya sendiri bermimpi, jumpa, mana tahu dari malaikat ke dari syaitan? Jawabnya, siapa yang omong tuh? Kalau yang ngomong itu akhlaknya itu rendah dan ilmu itu terbatas, ya, itu ngomongan palsu, jelek yang tidak memungkinkan kita percaya. Ya. Ada keupayaan berfikir dalam beberapa bidang, tapi dalam soal kerohanian, dalam soal akhlak, kok mau diterima orang seperti Jean Paul Sartre? Jadi kalau kita jawab dari sisi rasional, ada orang menjawab, ada ulama saya menulis mengatakan, ini bukan soal akal, ini soal keyakinan. Saya agak berbeda sedikit, karena bagi saya keyakinan itu juga berlapis kepada hukum akal. Tidak ada rasionalismenya. Ada orang kata dia ketakwaan. Ya? Kalau kita baca Yasin, Al-Quran Hakim, itu keyakinan. Bagi kita rasionalisme, rasional itu kerana tidak ada kehidupan tanpa pedoman. Dan pedoman itu dari prinsip agama. Dan agama itu dikait dengan seorang yang luhur, uswatun hasanah yang terbaik, yang boleh ditonjolkan sebagai contoh. Jadi ada beda. Kalau orang bicara ya, dalam kehidupan, dalam tata kelola, dalam pemerintahan, ya, bicara soal takwa, kita tengok orangnya juga. Pengorbanan, kita tengok juga. Kalau tidak, orang lain kena korban, orang lain akan terkorban. Ya. Dan dikorbankan. Yang mengorbankan itu juga orang-orang yang ngomong mengenai pengorbanan. Korban, dia melahap terus. Mesti korban, tapi dia kaya menerus. Jadi oleh yang demikian, dari segi sudut, ya, karamah insaniyah, tahap nilai insan, itu soal akhlak dan etika itu mendasari. Saya dalam parti pun saya sebut, ya, dia bukan parti politik biasa. Karena parti politik biasa itu tidak hanya bicara soal akhlak, soal etika dan moral.
Ya. Dia soal mesti menang. Kalau mau menang, tipu harus. Kalau mau menang, beli orang harus. Kalau takut hilang kuasa, ugut orang mungkin. Ataupun menggunakan segala jentera untuk porak-poranda masyarakat mungkin. Tetapi kalau kita gunakan dasar etika dan akhlak, kalau kita bicara soal ketakwaan yang ditunjukkan dalam konteks ini oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan kita lihat pengalaman korban ini, ia tidak boleh terpisah dari keyakinan dan pengorbanan dan dasar yang disebut akhlak yang mengatur semua persoalan kehidupan. Jadi sebab itu, kalau ikut pertimbangan akal biasa tanpa dasar akhlak dan keimanan dan ketakwaan, maka untuk memikir kemungkinan, seperti mana kata Jean Paul Sartre, dan terpaksa sembelih anak itu memang tak masuk akal. Tetapi kalau akal itu bersandar kepada rasio yang menganggap bahawa dalam kehidupan itu mesti ada pedoman, dan pedoman itu tidak boleh dibawa oleh mana-mana orang filosof atau politikus dan tikus-tikus lain, maka ia mesti bersandarkan manusia yang paling luhur. Luhur ini contoh, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan contohnya itu apa dia? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi dikait dengan contoh yang boleh meyakinkan, ya. Dan bicara mereka, tingkah laku mereka itu menyebabkan kita yakin dengan pedoman mereka. Jadi mudah-mudahan kita dapat bersandarkan pengalaman kita ini, ya, dalam mengalami kesusahan. Ya, betul, kita harus korban, tapi tidak pernah ada andaian dalam konteks pengorbanan ini, rakyat saja korban. Yang atas boleh melahap sesuka hati. Oh, bukan korban itu. Itu sebabnya kita kena faham di antara korban, terkorban, pengorbanan, dan mengorbankan. Jadi jangan dipemimpin, jangan mengorbankan rakyat. Kita semua harus sedia untuk berkorban. Tapi kalau minta rakyat yang gajinya 1.500 untuk korban sedikit sebanyak, dan orang yang gaji 50.000 tak perlu korban, itu pahaman haprak yang tidak boleh terpakai dalam arti kata karamah insaniyah dan contoh teladan yang baik. Jadi ini saja intisarinya, karena yang dengar ini banyak ustaz syekh-syekh, saya hanya berikan sedikit mukadimah sebagai satu asakan bahawa tidak ada ujian seberat mana sekalipun yang boleh menyaingi ujian yang dihadapi oleh para rasul. Selalu kita ungkapkan, ya, ayun nasu asyaddu bala. Mana nama Nabi yang menghadapi ujian dan bala. Kita hadapi apa masalah, kena pukul sedikit, lapar sedikit, sakit sedikit, ya, tidak boleh berbanding dengan pengorbanan al-anbiya thummal amsalu al amsal, ya, dalam konteks kita apa yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW, dan dalam konteks hari ini tentang pengalaman pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Semoga Allah SWT memberikan taufik di hidayah dan memberikan kita dorongan dan kekuatan mengharungi wabak ini. Dan di samping itu, tidak lupa bahawa ujian sebenarnya bukan penyakit. Ujian sebenarnya ialah cabaran mengangkat darjat insaniyah yang terkait dengan takwa dan pengorbanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.